Soal nomor 3. 3 tan X lebih besar sama dengan akar 3 dengan interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Ya, langkah pertama, tanda pertidaksamaannya kita ganti sama dengan, kita peroleh 3 tan X sama dengan akar 3. Ya, berarti tan X sama dengan akar 3 dibagi 3, ya. 3 ini dari sini. Tan berapakah yang bernilai akar 3 per 3? Ya, atau tan berapakah yang bernilai sepertiga akar 3? Tan 30 derajat, ya. Setelah kita peroleh bentuk tan X sama dengan tan 30 derajat, sekarang kita cari nilai X-nya dengan rumus, ya, kuadran 1 dan kuadran 3. Rumusnya adalah X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya, sudah kita pelajari di subtema persamaan trigonometri. Oke. X-nya berapa? X-nya apa? X-nya ini. X ya, nah, kita taruh di sini. A-nya berapa? A-nya ini 30 derajat, taruh di sini. Ya, 30 derajat. Plus K dikali 180 derajat. Kita masukkan K-nya 0. Kita peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 0 dikali 180 derajat berapa? 0, ya. 0 ditambah 30 derajat hasilnya 30 derajat. Kemudian kita masukkan K sama dengan 1. X sama dengan 30 derajat ditambah, ya, K-nya 1, ya. Jadi 1 dikali 180 derajat. 1 dikali 180 derajat hasilnya 180 derajat. Ditambah 30 derajat hasilnya 210 derajat. Ya, itu dari syarat soal. Kemudian untuk tan itu ada syarat tambahan. Syarat tambahannya adalah tan X sama dengan tan 90 derajat. Ya. Jadi selalu sama dengan tan 90 derajat. Sama seperti cara atas ini, ya. Ya, kita masukkan rumus kuadran 1 dan 3, ya. X sama dengan A derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya, X-nya ya ini sama X, ya. X sama dengan A-nya berapa? A-nya ini 90 derajat. Masukin sini, ya, 90 derajat ditambah K kali 180 derajat, ya. K-nya berapa? 0. K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 0 dikali 180 derajat hasilnya 0. 0 ditambah 90 derajat hasilnya 90 derajat. Sekarang kita masukkan K sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat ditambah 1, ya, K-nya 1, ya. 1 dikali 180 derajat. 1 dikali 180 derajat hasilnya berapa? 180 derajat ditambah 90 derajat hasilnya 270 derajat, ya. Nah, di sini kita tuliskan saja, ya, nilai X yang memenuhi saja. Nilai X yang tidak memenuhi tidak usah ditulis. Oke. Nah, setelah kita peroleh nilai X, ya, dari syarat soal dan dari syarat tambahan, sekarang kita bikin garis bilangan. Perlu diperhatikan, soalnya ini pakai sama dengan. Maka nanti
untuk 30 derajat dan 210 derajat yang diperoleh dari soal ini ya, itu hitam. Titik pada garis bilangannya hitam. Sedangkan untuk syarat tambahannya ya, nilai X yang diperoleh dari syarat tambahan yaitu 90 derajat dan 270 derajat itu bolong ya. Jadi 90 derajat dan 270 derajat itu bolong ya. Sedangkan untuk 0 dan 360 derajat itu hitam ya, karena ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Sekarang kita buat garis bilangannya. Ini garis bilangannya ya. Ini ada 0 derajat hitam, 30 derajat hitam ya dari soal. Ini 90 derajatnya ini bolong ya. Ini gambarnya kurang jelas, ini bolong. Ya, 210 dari soal ini hitam ya. 270 derajat ini bolong ya. Gambarnya bolong, putih ya. Karena 90 derajat dan 270 derajat dari syarat tambahannya ya. Jadi ini bolong nih, cuman agak kurang kelihatan ya. Ini juga bolong ya. 360 derajat itu hitam ini titiknya ya. Ya. Sekarang kita uji 3 tan X lebih besar sama dengan akar 3. Akar 3 dipindah jadi min, kita peroleh 3 tan X min akar 3 lebih besar sama dengan 0 ya. Ini berarti lebih besar sama dengan 0 itu positif. Berarti nanti daerah penyelesaiannya positif ya. Sekarang kita uji. Nah, ini kita akan menguji semuanya ya. Jadi setiap daerah kita uji. Ini ada daerah pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Berarti 5 kali nguji ya. Yang pertama untuk daerah di sini nih. Ya. Uji X sama dengan 15 derajat ya. 15 derajat itu antara 0 derajat dan 30 derajat ya. Oke, masukin ke sini ya, masukinnya ya. Oke, 3 tan X min akar 3. 3 tan 15 derajat dikurang akar 3. Nah, kalian belum belajar mengenai tan 15. Jadi untuk sementara kita pakai kalkulator ya, untuk memudahkan perhitungan aja. Oke, tan 15 derajat itu 0,27 ya, dikali 3 0,81 dikurang akar 3 ya. Akar 3 itu lebih besar daripada 0,81 ya. 0,81 itu kan kurang dari 1, sedangkan akar 3 itu lebih dari 1 ya. Jadi kecil kurang gede negatif ya, maka di sini ditulis negatif. Sekarang kita uji X sama dengan 45 derajat. Kita masukkan 3 tan X min akar 3. 3 tan 45 derajat dikurang akar 3 ya. Tan 45 derajat itu 1. 3 kali 1 3 ya. 3 kurang akar 3. 3 itu akar berapa sih? Akar 9 ya. Nah, akar 9 itu lebih besar daripada akar 3. Berarti hasilnya, hasil pengurangannya adalah positif. Berarti di daerah X sama dengan 45 derajat positif. Nih, berarti di sini positif ya. Karena 45 derajat kan di daerah sini ya. Antara 30 derajat dan 90 derajat, ini positif. Kemudian kita uji X sama dengan 180 derajat. Masukin sama ya. 3 tan X min akar 3. 3 tan 180 derajat dikurang akar 3. Tan 180 derajat itu 0 ya. 3 kali 0 0. 0 min akar 3 itu min akar 3 ya. Berarti di sini hasilnya adalah negatif ya. Berarti di daerah 180 derajat ya, itu daerah sini ya, itu negatif sini. Ini negatif ya, sesuai dengan tanda ini ya. Nih, atau ini nih. Kemudian kita uji X 300 derajat. Kemudian kita uji X sama dengan 300 derajat ya. 3 tan X min akar 3. 3 tan 300 derajat min akar 3. Berapa tan 300 derajat min akar 3? Min akar 3 dikali 3 min 3 akar 3.
min 3 akar 3 dikurang akar 3 hasilnya min 4 akar 3. Tandanya min. Ini kita tulis min sini ya. 300 derajat itu di mana sih? Di sini ya. Daerah sini ya. Di antara 270 derajat dan 360 derajat. Berarti di sini negatif. Ada yang satu nih yang belum kita uji. Itu di sini ya. Ini ujinya. Uji X sama dengan 240 derajat. 3 tan X min akar 3. 3 tan 240 derajat. Min akar 3. Tan 240 derajat itu akar 3 ya, positif ya, kuadran 3. 3 kali akar 3, 3 akar 3. 3 akar 3 dikurang 1 akar 3 hasilnya 2 akar 3 ya. Berarti tandanya adalah positif. Jadi ini daerahnya bertanda positif. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti daerah penyelesaiannya positif ya. Berarti yang positif kita kotakin dan diarsir ya, diarsir ya. Satu lagi kotakin dan diarsir ya. Kemudian langkah terakhir kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Perhatikan ya, ini hitam berarti pakai sama dengan, ini bolong berarti nggak pakai sama dengan. Ini hitam pakai sama dengan, ini bolong berarti tidak pakai sama dengan ya. Jadi bisa kita tuliskan HP-nya sebagai berikut. Himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal 30 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 90 derajat, atau 210 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 270 derajat ya. Inilah HP dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Sin kuadrat X lebih besar dari 1. Intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Langkah pertama, tanda perjaksamaan nih ya, kita ubah jadi sama dengan ya. Kita beroleh sin kuadrat X sama dengan 1. Sin X sama dengan ya, ini jadi 1 jadi akar 1, harus pakai plus minus ya, karena kalau kuadrat akarnya itu berarti nanti ada 2 ya, 1 min 1 plus ya. Akar 1 berapa? Akar 1 1, berarti nanti plus minus 1 ya, jadi nanti sin X nya ada 2 ya. Sin X sama dengan min 1 atau sin X sama dengan 1 ya. Jadi harus pakai plus minus, jangan nggak pakai ya. Itu kalau nggak pakai artinya sin X sama dengan 1 saja ya. Nah, nanti untuk mencari nilai X nya nanti ada 2 ya. Yang pertama sin X sama dengan min 1 ya. Yang kedua sin X sama dengan 1 ya. Dua-duanya kita cari nilai X nya. Oke, sekarang kita cari yang sin X sama dengan min 1 ya. Sin X sama dengan min 1 itu sin berapa? Sin 270 derajat. Kalau sudah ketemu bentuk sin X sama dengan sin 270 derajat ya. Jadi ini udah sin, ini sin, langsung masuk rumus ya. 1 kuadran 1. Kuadran 1 rumusnya X sama dengan A derajat plus K kali 360 derajat ya. X nya berapa? X sini ya, X. A nya berapa? A nya ini 270 derajat, taruh sini ya, plus K kali 360 derajat ya. Nah, kita masukkan nilai K sama dengan 0 sehingga X sama dengan 270 derajat ditambah K nya 0 ya, berarti 0 kali
360 derajat. 0 dikali 360 derajat hasilnya 0. 0 ditambah 270 derajat hasilnya 270 derajat ya. Dan tidak ada nilai K yang lain yang membuat X-nya memenuhi ya. Nah, jadi langsung aja kita ke rumus yang kedua ya, di kuadran 2 ya. Nih, rumusnya adalah X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama seperti di kuadran 1 ya, X-nya itu X juga, 180 derajat, tulis 180 derajat dikurang A-nya berapa? Sama 270 derajat ya, plus K kali 360 derajat. 180 derajat dikurang 270 derajat berapa? Min 90 derajat ya, plus K kali 360 derajat ya. Jadi ini rumus X-nya. Oke, sekarang kita cari X-nya dengan memasukkan atau mensubstitusikan nilai K ya. Kita ambil K sama dengan 1 ya, X sama dengan min 90 derajat ditambah K-nya 1 ya, 1 kali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat berapa? 360 derajat dikurang 90 derajat 270 derajat ya. Nilai X ini dengan nilai X ini sama ya. Kalau sama cukup diambil satu saja ya. Oke, dan tidak ada nilai K yang lain. Kalau kalian ingin mencoba nilai K yang lain boleh ya, 0 atau 2 boleh silakan ya, tapi itu tidak ada yang memenuhi. Kita lanjutkan ke sin X sama dengan 1. Yang B, sin X sama dengan 1 ya, sama ya. 1 itu sin berapa? Sin 90 derajat. Kita peroleh sin X sama dengan sin 90 derajat ya. Karena udah bentuknya sin sama dengan sin, kita masukkan ke rumus ya. Rumus yang pertama kuadran 1 ya, rumusnya sama, X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat ya. X-nya mana? X-nya yang ini. Nih, taruh sini ya. Memang di sini pas sama-sama X ya. Oke, A-nya berapa? A-nya yang ini, 90 derajat. Taruh sini nih, 90 derajat ya. Ditambah K kali 360 derajat. Udah kita peroleh bentuk X-nya, kita cari nilai X-nya. Masukkan K sama dengan 0. Boleh coba K yang lain, tapi saya pakai K yang sudah memenuhi saja ya, biar tidak banyak menulis ya. Kita peroleh X sama dengan 90 derajat ditambah 0 ya, K-nya 0 ya, kali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat berapa? 0. 0 ditambah 90 derajat hasilnya 90 derajat ya. Dan tidak ada nilai K yang lain yang membuat X yang memenuhi ya. Jangan lupa X itu paling kecil 0 derajat, paling besar 360 derajat sesuai interval dari soal ya. Rumus kedua kuadran 2. Nah, X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K kali 360 derajat ya. X-nya mana? Sama kayak ini, sama seperti Romawi 1 ya, sama-sama X. A-nya berapa? Sama 90 derajat juga ya. Jadi 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Tulis X ya. Kita hitung 180 derajat dikurang 90 derajat berapa? 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita masukkan K ya, sama dengan 0 untuk mencari X-nya ya. K sama dengan 0 berarti X sama dengan 90 derajat ya, ditambah K-nya kita ganti 0, 0 kali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat berapa? Ini hasilnya 0. 0 ditambah 90 derajat hasilnya 90 derajat ya. Perhatikan rumus ini ya. Rumus ini yang ini ya. Dengan rumus ini sama kan? Kalau rumusnya sama, kita nggak usah mencari nilai X lagi. Kenapa? Karena pasti hasilnya sama ya. Tapi kalau mau dicoba boleh. Sekarang lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu membuat garis bilangan. Dan perhatikan soalnya pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya.
Berarti nilai X yang kita peroleh dari soal yaitu 90 derajat dan 270 derajat di garis bilangannya bolong. Sedangkan untuk 0 karena pakai sama dengan hitam titiknya ya. Dan 360 derajat karena pakai sama dengan titiknya juga hitam. Oke. Sekarang kita buat garis bilangannya. Ini garis bilangannya ya. Jadi tadi 0 derajat itu hitam. 360 derajat juga hitam ya. 90 derajat bolong. 270 derajat juga bolong. Nah, sekarang kita uji ya. Kita tulis soalnya sin kuadrat X lebih besar dari 1. 1 dipindah ke kiri ya, seperti biasa. Kita peroleh sin kuadrat X min 1 lebih besar dari 0. Sekarang kita uji. Uji pertama X sama dengan 60 derajat ya. Nih, 60 derajat itu ada di sini ya. Di antara 0 dan 90 derajat. Kita masukkan ya. Sin kuadrat X min 1 ya. Jadi ngujinya ke sini. Tanda lebih besar dari 0 nggak usah ditulis ya. Sin kuadrat 60 derajat min 1. Nah, menghitungnya begini caranya. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 dikurung tuh. Terus dikuadratin. Akar 3 dikuadratin itu 3. Setengah dikuadratin itu 4. Berarti 3 per 4. Setengah akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3 per 4 ya. Dikurang 1 ya. Min 1 dari sini nih ya. 3 per 4 dikurang 1 hasilnya min 1/4. Tandanya negatif ya. Berarti di daerah 60 derajat ini daerah ini berarti sudah negatif. Ya, kita tulis negatif di sini ya. Oke, selanjutnya kita uji X sama dengan 180 derajat. Sin kuadrat X min 1. Sin kuadrat 180 derajat min 1. Ya, sin 180 derajat berapa? 0 ya. 0 kuadrat berapa? 0. 0 kurang 1 min 1. Tandanya negatif. Berarti di daerah 180 derajat ini kita tulis min di sini. Nah, sekarang kita uji satu lagi di sini ya. Untuk uji yang terakhir X-nya 330 derajat ya. 330 derajat itu di antara 270 derajat dan 360 derajat. Ya, sin kuadrat X min 1 sama ya. Sin kuadrat 330 derajat min 1. Sin 330 derajat kuadrat 4 itu min setengah. Min setengah jangan lupa dikurung ya. Pangkat 2 min 1. Min setengah kuadrat berapa? Min setengah kali min setengah. Min kali min plus setengah kali setengah 1/4. Berarti 1/4 hasilnya ya. Dikurang 1. 1/4 kurang 1 berapa? Min 3/4 ya. Jadi di daerah 330 derajat itu tandanya adalah negatif. Nah, berarti di sini ya di tempatnya 330 derajat tandanya negatif. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Perhatikan tanda di sini lebih besar dari 0. Berarti daerah penyelesaiannya itu positif ya. Positif itu lebih besar dari 0. Kita lihat ada nggak daerahnya yang bertanda positif. Ini negatif, ini negatif, ini negatif. Tidak ada. Tidak ada daerah yang bertanda positif. Nah, berarti bagaimana kalau tidak ada? Karena tidak ada daerah yang bertanda positif, berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan berapa? Sama dengan himpunan kosong. Jadi HP sama dengan himpunan kosong ya. Tulisnya gini, kurung kurawal dan dalamnya jangan ada isinya ya. Di dalamnya jangan ada tulisan apapun dan jangan ada simbol apapun ya. Kosong ya, benar-benar kosong. Atau boleh juga ditulis sama dengan nih, ada lingkaran terus kasih garis yang agak miring ya. Ini seperti tanda flux dalam fisika. Oke. Ini adalah HP untuk nomor 4 ya, himpunan kosong. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan sama. Semoga kalian semakin cerdas
dan menambah ilmu terutama dalam subtema pertidaksamaan trigonometri ya. Dan waktu dilihat lagi videonya ya, dan dipahami lagi. Dan kalian coba kerjakan soalnya tanpa melihat jawaban. Setelah kalian kerjakan, kemudian kalian bandingkan jawabannya, langkah-langkahnya bagaimana, ada yang kurang nggak gitu ya. Atau ketika kalian mengerjakan kemudian ada kendala ya atau bingung, kalian boleh lihat videonya, kalian boleh lihat langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi kalian cukup lihat yang kalian bingung saja. Habis itu tutup lagi videonya dan lanjutkan. Ya, coba lagi langkah selanjutnya bagaimana. Kalau masih bingung lagi, lihat video lagi. Kalau misalnya benar-benar bingung, masih bingung ya, dan simak videonya ya untuk setiap soalnya ya dari langkah 1 sampai langkah 4 sampai selesai. Ya, disimak dengan seksama ya, dipahami ya, begitu. Baru kalian coba kerjakan lagi. Begitu seterusnya ya, cara belajar. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.